Assalamualaikum. Benim adım Salmadi. Indonezyalıyım. Şu anda Türkiye'de okuyordum. İnşallah 3 sene sonra tekamül bitirince hemen herhangi bir dünyada herhangi bir makan hizmet edeceğim inşallah. Şu anda İndonezya konuşalım, biraz sohbet edelim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala seyyidina Muhammadin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Qala Allahu Teala fi kitabihil karim. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, yang saya cintai, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan selalu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Tidak pernah kita lupakan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan nikmatnya begitu banyak kepada kita, memberikan nikmatnya yang begitu luas kepada kita, sehingga nikmat yang Allah berikan tersebut, kalau seandainya kita hitung satu persatu dari nikmat Allah tersebut, niscaya dari 1000 lebih nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak bisa melanjutkan hidup ini karena tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dan patutlah kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'matin la yataqarabu ila Allah ta'ala fahuwa musibah. Kullu ni'matin, setiap nikmat, la yataqarabu, tidak mendekatkan kepada apa? Ila Allah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka nikmat tersebut menjadi apa? Fahuwa musibah, maka nikmat tersebut menjadi musibah untuk seseorang tersebut. Kalau seandainya ada seseorang yang diberikan nikmat yang begitu banyak, diberikan sehat, bisa berpikir, bisa melakukan solat 5 waktu, akan tetapi ketika azan berkumandang, Allah memanggil kita untuk melaksanakan solat, dia tidak mau mendirikan solat tersebut, maka nikmat kesehatan, nikmat kesempatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu menjadi musibah untuk diri kita. Karena kenapa? Kalau seandainya ada seorang hamba yang sehat selalu, tidak pernah sakit, jarang sakit, akan tetapi tidak salat, maka dia akan masuk neraka. Karena kenapa? Karena perintah Allah yang pertama kali yang disuruh salat, dia tidak mau mengerjakannya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Apabila di akhir kelak yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berapa hartamu, bukan berapa jabatanmu di dunia dulu, Allah tidak menanyakan itu semua. Tapi yang Allah hisab pertama kali, bagaimana salat seorang hamba tersebut. Inna awwala, sungguh yang pertama kali dihisab nanti di akhir kelak, yaitu salatnya seorang hamba. Fa in taqasa min fariidati, qala Rabbu azza wa jalla, apabila salat seorang hamba tersebut kurang dari salat wajibnya, yaitu apabila dia melakukan salat wajibnya itu tidak benar, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Rabbu azza wa jalla,
unzuru hal 'abdi min tatawwu'in minha fayukammalu minha min al-fariidhah. Lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah yang di mana salat sunnah ini ba'diyah, qabliyah, salat duha, salat tahajud, salat tasbih dan salat selainnya. Maka apa kata Allah? Lihatlah kepada hambaku, apabila hambaku memiliki salat sunnah, maka yang kurang dari salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan salat wajibnya tersebut bahkan lebih baik lagi. Maka hadirin yang saya cintai, yang saya hormati, marilah kita mendirikan salat nafilah, mendirikan salat tahajud, mendirikan salat tasbih, mendirikan salat duha. Pak, Bu, ini manfaatnya luar biasa. Ini sangat luar biasa. Apabila ada seseorang yang salat tasbih, Rasulullah pernah bersabda, apabila hambaku tidak sanggup salat setiap hari salat tasbih, maka setidaknya dia salat 1 minggu sekali. Dan seminggu sekali juga tidak sanggup, sebulan sekali. Dan sebulan sekali juga tidak sanggup, setahun sekali. Setahun sekali pun tidak sanggup, seumur hidup sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu pentingnya salat tasbih ini. Apalagi di akhir zaman ini, banyak orang yang lalai, banyak orang yang tidak mau mendirikan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mengejar dunia. Orang-orang di luar sana bagaimana bisa hidup di dunia ini dengan kebahagiaan. Mereka tidak memikirkan kehidupan akhirat kelak. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini kita bukan disuruh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja, tetapi kita di sini disuruh untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Di dunia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan ada 4 golongan manusia di dunia ini. Yang pertama, hidup di dunia dia bahagia, akan tetapi di akhirat dia menderita. Ya, ini orang yang berusaha untuk mendapatkan dunia, orang yang selalu bekerja keras untuk mendapatkan dunia, sehingga Allah juga memberikan apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, yang di mana Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ihsannya kepada orang kafir, orang mukmin di dunia ini. Jadi Allah tidak pandang bulu ketika di dunia ini. Orang yang mau berusaha, maka Allah berikan. Orang yang mau beristiqamah dalam pekerjaannya, Allah berikan hasil yang maksimal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Ar-Rahim, yang di mana sifat Allah Ar-Rahim ini memberikan nikmat dan ihsannya kepada orang mukmin saja, dan mengadili orang kafir dengan seadil-adilnya di akhirat kelak. Karena kenapa? Karena di akhirat kelak memang dikhususkan untuk orang kafir itu neraka, dan orang mukmin itu surga. Tapi ada juga orang mukmin yang masuk neraka. Kenapa? Karena ketika di dunia dia ingkar, dia tidak mau menjalankan apa yang telah disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah dibakar semua dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengantarkan dia ke surga insyaallah. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah wahai saudaraku, kehidupan dunia ini hanyalah sandiwara. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Janganlah kalian jadikan hidup di dunia ini sebagai tempat tinggal kalian selamanya. Kita ini diibaratkan orang yang lagi merantau, yang dimana kita cuma bisa membawa 1 karung, yang dimana 1 karung itu kita disuruh untuk memenuhi karung tersebut, sehingga kita pulang nanti ke tempat kita, karung yang kita bawa itu penuh isinya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika kita di dunia ini, kita disuruh untuk beramal sebanyak-banyaknya, beramal ibadah kebaikan, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, supaya ketika nanti di akhirat
kita membawa amalan-amalan saleh yang bisa kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, yang penting dia mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan ganjaran yang sangat baik kepada seorang hamba tersebut. Jadi banyak sekarang saya lihat orang tua begitu sepele dengan anaknya. Orang tua begitu membebaskan anaknya. Dia tidak tahu anak ini adalah tanggung jawab yang paling besar dalam hidupnya. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, ini berbentuk amir, yang dimana amir tersebut perintah wajib. Wa'lamu ini dikhususkan bagi bapak-bapak, bagi seorang yang menjadi pemimpin dalam keluarganya. Annama amwalukum wa auladukum, semuanya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Maka seandainya anak-anak kalian tidak kalian jaga dengan sebaik-baiknya, tidak kalian berikan pendidikan yang sebaik-baiknya, maka niscaya celakalah kalian wahai pemimpin-pemimpin keluarga. Ma nahala waladun waladahu min adabin hasanin. Tidak ada hadiah yang paling bagus yang diberikan orang tua kepada anaknya, melainkan adab yang hasanah, adab yang baik, adab yang mulia. Maka tatkala seseorang yang memiliki anaknya menjadi hafizul Quran, memiliki pendidikan yang tinggi dalam agama Islam, maka seorang bapak ini telah sukses dan berhasil mendidik anaknya. Dan di akhirat dia sangat senyum, bercahaya wajahnya. Karena kenapa? Anaknya menghafalkan Al-Quran, menghabiskan hidupnya berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa afdal 'inda Allahi manzilatan min mu'minin 'ammarahu Allahu fil Islami. Tidak ada satu orang pun yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan orang mukmin. Orang mukmin, syarat pertamanya orang mukmin. Kalau orang kafir tidak bisa lagi masuk dalam hadis konteks ini. Jadi orang mukmin, apabila orang mukmin ini diberikan umur panjang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dan dari umur panjang tersebut dia berkhidmat, dia berhizmat, dia menghabiskan umur panjangnya untuk kemajuan Islam, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raja'na ila jihadis saghir ila jihadil kabir. Ketika setelah perang pada Rasulullah bersabda, raja'na ila jihadis saghir ila jihadil kabir. Karena kenapa? Karena nanti di akhir zaman tidak mau orang menuntut ilmu, orang malas-malasan, orang-orang lebih mau menghabiskan waktu hidupnya untuk dunia. Maka faedahnya ketika menuntut ilmu pada zaman sekarang itu sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Dan diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ada seorang gerombolan yang dimana gerombolan ini ketika di dunia mereka menghabiskan waktu panjang umurnya selalu menuntut ilmu, selalu menghabiskan hidupnya untuk belajar ilmu agama. Di akhir kelak mereka ada di pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, wahai hambaku, kenapa kalian tidak mau masuk? Kenapa kalian tidak mau masuk ke surgaku ini? Padahal isinya sangatlah luar biasa di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan kepada Allah, wahai Allah, kami tidak mau masuk sebelum keluarga kami bersama kami, wahai Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di dunia dulu kami menghabiskan waktu panjang umur kami untuk jauh dari keluarga kami dengan maksud dan tujuan menuntut ilmu, menghabiskan waktu kami belajar ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, ambillah 70 orang yang bisa engkau syafaati.
Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya, betapa berharganya orang-orang yang lagi mempelajarkan ilmu-ilmu agama, menghafalkan Al-Qur'an. Saudaraku yang saya senangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, didiklah anak kalian, berikanlah mereka pendidikan yang luar biasa kepada anak kalian, sehingga nanti di akhirat kelak Anda akan mendapatkan mahkota yang begitu bagus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang bisa saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.